Hello everyone, welcome again in our class English with 10. Oke guys, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya mengenai overview part of speech. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah membahas secara keseluruhan, di video kali ini kita akan mulai membahas masing-masing bagian-bagian dari part of speech ini sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang noun. Jadi apa sih itu noun? Kita langsung aja ke pembahasannya. Hello everyone, welcome again in our class. Oke guys, jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, kalau mulai sekarang kita akan membahas masing-masing bagian dari part of speech ini. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam part of speech ini terdapat 8 bagian. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu noun. Nah, jadi apa itu noun? Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, noun is a word that used to refer people, animals, objects, substance, stats, events, ideas, and feelings. Nah, maksudnya apa? Jadi noun itu merupakan bagian dari part of speech yang digunakan untuk menamai atau mengidentifikasi orang, tempat, benda, hewan, ide, ataupun konsep abstrak. Nah, a noun functions as a subject or object of a verb and can be modified by an adjective. Nah, jadi sebuah noun itu atau sebuah kata benda itu berfungsi bisa sebagai subjek ataupun objek dari sebuah kata kerja dan bisa dimodify oleh sebuah adjektif atau kata sifat seperti itu ya. Nah, jadi ini gimana maksudnya? Ayo langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi dari noun yaitu sebagai subject of verb, object of verb, subject complement, object complement, dan yang terakhir yaitu modified by adjective. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Oke guys, jadi sebelum ke pembahasan jenis-jenis noun itu sendiri, kita akan membahas dulu struktur dari kalimat. Nih, di sini terdapat kalimat she took the tomatoes out of the pot. She took the tomatoes out of the pot. Nah, jadi seperti yang kita tahu kalau she itu kan kata benda, tetapi di sini dia berfungsi sebagai subjek, di mana dia yang melakukan aksi, dia yang mengambil tomat-tomat itu keluar dari pot. Nah, she took the tomatoes. Nah, jadi dia yang berperan sebagai subjek atau sebagai orang yang melakukan aksi, di mana orang yang mengambil tomat-tomat itu keluar. Jadi dia yang melakukan sesuatu, dia yang melakukan pekerjaan terhadap objek seperti itu ya. Nah, verb di sini verbnya yaitu took atau mengambil atau mengeluarkan ya, yang di situ she took the tomatoes, dia yang mengambil tomat-tomat itu. Nah, verb ini kan kata kerja, di mana dia itu adalah kata yang melakukan aksi, kata yang dikerjakan, kata yang menjadi aksi, kata yang menjadi pekerjaan dari si subjek itu sendiri, kata yang dikerjakan seperti itu ya. Nah, the tomatoes ini di sini berfungsi sebagai objek, di mana dia yang dikenai aksi oleh si subjek, dia yang dikenai pekerjaan, dia yang diambil oleh si subjek, dia yang diambil oleh si dia perempuan dari keluar dari pot seperti itu ya, she took the tomatoes. Nah, jadi subjeknya itu si, took itu sebagai verb, dan the tomatoes itu sebagai objeknya. Nah, out of the pot ini sebagai complement atau pelengkap atau penjelas dari si kalimat ini seperti itu ya. Nah, tapi dari ketiga kata itu saja, ketiga struktur ini saja itu sudah bisa disebut sebagai kalimat ya. Nah, masuk ke dalam fungsi-fungsi noun, yaitu yang pertama sebagai subject of verb. Subject of verb ini maksudnya apa? Subject of verb ini maksudnya dia yang berfungsi sebagai subjek dari kata kerja di belakangnya. Nah, kita ambil contoh dari kalimat yang sama, yaitu she took the tomatoes out of the pot. Jadi subjeknya itu sudah jelas ya, orang yang melakukan pekerjaan. Nah, si ini kan kata benda, tetapi dia yang melakukan aksi, dia yang melakukan pekerjaan dari kata kerja di belakangnya. Nah, karena she ini yang melakukan pekerjaan, sudah jelas berarti dia yang menjadi subjek dari kalimat ini. She took the tomatoes out of the pot. She took the tomatoes out of the pot. Jadi dia yang mengambil atau dia yang mengeluarkan tomat-tomat itu dari dalam pot seperti itu ya. Dia yang melakukan pekerjaan, dia yang melakukan aksi, dia yang melaksanakan kata kerja di belakangnya
seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu berfungsi sebagai object of verb. Nah, object of verb ini apa? Object of verb ini berarti seperti katanya ya, objek ini adalah benda yang dikenai aksi. Jadi object of verb ini berarti benda atau apapun yang dikenai aksi dari kata kerja sebelumnya. Nih, seperti dalam kalimat ini kita ambil dari kalimat yang sama juga, yaitu the tomatoes. The tomatoes ini sebagai objek karena apa? Karena dia yang dikenai aksi oleh si dia perempuan. Dia yang diambil dan dikeluarkan dari dalam pot. Jadi dia yang dikenai aksi. Dia yang dikenai aksi dari kata kerja took, seperti itu ya. Dia yang diambil, dia yang dikenai aksi oleh dia perempuan, seperti itu. Nah, sekarang udah paham ya, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu object of verb juga. Nah, kenapa kita masih membahas ini? Karena object of verb ini terdapat beberapa bagian lagi, yaitu direct object dan indirect object. Oke, nah jadi kita bahas dulu nih, apa itu direct object, apa itu indirect object. Nah, seperti namanya direct object. Direct object ini berarti objek yang dikenai secara langsung oleh verb itu. Nah, seperti dari contoh yang tadi, masih dari contoh yang tadi kita ambil, she took the tomatoes. She took the tomatoes. Nah, the tomatoes ini dia berfungsi sebagai direct object. Karena apa? Karena dia yang dikenai aksi secara langsung oleh si dia perempuan. Dia yang diambil, si tomatoes ini yang diambil oleh dia perempuan. She took the tomatoes. Nah, jadi the tomatoes ini dikenai aksi secara langsung, yaitu diambil secara langsung oleh dia perempuan. Karena itu dia disebut direct object. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu she opened the door. She opened the door. Nah, the door ini merupakan objek langsungnya, direct objeknya, karena dia yang dikenai aksi, yaitu si pintu ini yang dibuka oleh si dia perempuan. She opened the door. Jadi the door itu merupakan direct objeknya karena dia sudah dikenai aksi, dia yang dibuka secara langsung oleh si dia perempuan, seperti itu ya. Nah, kalau indirect object ini apa? Indirect object ini merupakan objek yang dikenai direct object. Seperti ini, langsung contohnya saja. Ali pass Ricky the ball. Ali pass Ricky the ball. Nah, jadi kalau kita lihat di sini indirect objeknya itu siapa? Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi Ali pass Ricky the ball. Ali melemparkan bola kepada Ricky. Nah, jadi direct objeknya dulu kita cari. Direct objeknya itu apa? Direct objeknya itu jelas the ball ya, karena Ali pass the ball. Jadi yang dikenai aksi secara langsung itu si bolanya, the ball-nya. Nah, baru indirect objeknya itu orang yang dikenai direct object, objek yang dikenai direct objeknya. Jadi Ali pass Ricky the ball. Karena the ball-nya itu direct object, jadi noun yang dikenai direct object itu kita sebut dengan indirect object karena dia dikenai aksi secara tidak langsung, yaitu Ali pass Ricky the ball. Jadi karena the ball-nya ini direct object atau objek yang dikenai aksi secara langsung, maka yang secara tidak langsung mendapatkan atau menerima direct object itu si Ricky. Ali pass Ricky the ball. Nah, jadi Ricky di sini sebagai indirect object atau dia yang menerima aksi dari si direct object, seperti itu ya. Nah, contoh lainnya yaitu Miss Sissy gave the class homework. Miss Sissy gave the class homework. Nah, jadi kita lihat dulu direct objeknya itu yang mana. Direct objeknya itu jelas homework ya, some homework. Karena apa? Karena yang diberikan. Nah, jadi Miss Sissy itu memberikan PR. Miss Sissy itu memberikan beberapa PR. Nah, yang dikenai aksi itu atau yang diberikan itu kan PR-nya. Nah, jadi direct objeknya itu adalah objek yang dikenai direct object, yaitu the class. Karena Miss Sissy memberikan PR. Nah, Miss Sissy memberikan PR-nya itu kepada siapa? Miss Sissy memberikan PR-nya itu kepada the class. Jadi, the class-nya itu yang kita sebut sebagai indirect object atau dia yang menerima aksi dari si direct objeknya, seperti itu ya. Nah, sudah paham kan? Kalau sudah, kita langsung ke
bagian selanjutnya, yaitu subjek komplement dan objek komplement. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, subjek komplement. Apa sih subjek komplement itu? Subjek komplement itu berarti dia berfungsi sebagai penjelas subjek. Nah, penjelas subjek itu gimana sih maksudnya? Langsung aja kita kasih contohnya ya, agar lebih jelas. Yang pertama yaitu he is a doctor. He is a doctor. Nah, a doctor di sini berfungsi sebagai komplement atau penjelas dari si he atau dia laki-laki. Jadi yang menjelaskan, jadi kalimat ini jelas ya, dia adalah seorang dokter, dia laki-laki adalah seorang dokter. Nah, a doctor di sini kenapa berfungsi sebagai komplement dan kenapa bukan noun? Oke, kita lihat dulu karena di depannya ada kata is. Is atau to be apapun itu termasuk ke dalam linking verb. Nah, linking verb ini termasuk ke dalam intransitive word, intransitive verb. Nah, intransitive verb itu apa? Seperti yang kita tahu, kalau intransitive verb itu tidak bisa diikuti oleh noun. Nah, kan ada dua kan, terdapat dua, yaitu transitive dan intransitive verb. Nah, transitive verb itu dapat diikuti oleh noun, sedangkan kalau intransitive verb itu tidak dapat diikuti oleh noun. Nah, intransitive verb ini atau linking verb ini biasanya diikuti oleh adjective atau komplement. Nah, karena a doctor ini bukan adjective, bukan kata sifat, maka dia jelas termasuk ke dalam komplement atau pelengkap atau penjelas. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu the dog feels happy. The dog feels happy. Nah, jadi the dog ini sebagai subjek dan feel happy ini sebagai komplement. Kenapa? Karena jelas seperti yang kita bilang tadi, kalau dia itu biasanya diikuti oleh adjektif atau komplement. Nah, feels ini kan termasuk adjektif ya, kata sifat ya. Jadi, maka dari itu dia termasuk menjadi penjelas dari si kalimat ini, the dog feels happy. Jadi dia jelas kalau dia menjadi penjelas dari si the dog. Jadi si the dog-nya itu merasa senang, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya yaitu objek komplement. Nah, seperti subjek komplement tadi, objek komplement ini juga berarti dia sebagai penjelas dari si objek. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama yaitu we call the girl on the floral dress Anne. We call the girl on the floral dress Anne. Nah, kita lihat dari kalimat ini, yang mana sih yang termasuk ke dalam objek dan yang mana yang termasuk ke dalam komplement. Oke, benar. Jadi, objek dari kalimat ini adalah the girl. Karena apa? Karena dia yang dikenai aksi. We call the girl on the floral dress Anne. Nah, jadi yang dipanggil atau orang yang dikenai aksi itu adalah si the girl on the floral dress. Nah, Anne ini berfungsi sebagai apa? Anne ini berfungsi sebagai komplement. Jadi, the girl on the floral dress yang dipanggil, gadis dengan dress berbunga itu, gadis dengan dress bermotif bunga itu bernama Anne. We call the girl on the floral dress Anne. Jadi kita memanggil gadis dengan dress bunga itu adalah Anne. Nah, Anne ini sebagai penjelas yang menjelaskan objek, dan objeknya yaitu the girl on the floral dress. Seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu my sister named the horse unicorn. My sister named the horse unicorn. Nah, objeknya itu jelas yaitu the horse. The horse ini karena apa? Karena dia yang dikenai aksi, dia yang diberi nama. The horse ini jadi adalah objeknya. My sister named the horse. Nah, jadi yang dikenai aksi itu kan si kuda. Jadi kudanya itu diberi nama oleh saudari perempuan saya. Dan unicorn ini berfungsi sebagai penjelas dari si objek yaitu the horse. Nah, yang diberi nama oleh saudari perempuan saya itu kan kuda itu, dan namanya itu si unicorn. Nah, unicorn ini sebagai penjelas bahwa si kuda itu bernama unicorn. My sister named the horse unicorn. Nah, jadi saudari perempuan saya memberi nama kuda itu unicorn. Jadi dia yang diberi nama itu horse. Jadi dia objeknya. Dan
Unicorn ini penjelas bahwa dia berfungsi sebagai komplement atau penjelas dari si objek, yaitu unicorn. Jadi menjelaskan kalau kuda itu diberi nama unicorn oleh saudari perempuan saya, seperti itu ya. Jadi sekarang udah paham kan? Jadi kalau udah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke dalam jenis-jenis noun. Nah, jenis noun yang pertama yaitu concrete noun dan abstract noun. Nah, jadi concrete noun itu apa sih? Nah, concrete noun ini merupakan kata benda yang bisa kita lihat secara nyata dan bisa dirasakan. Nah, seperti contohnya yaitu botol, tas, air, pria, wanita. Nah, itu kan jelas ya, ada bendanya dan ada orangnya. Jadi bisa kita lihat secara nyata dan bisa kita rasakan saat kita sentuh, seperti itu. Itu kita sebut sebagai concrete noun. Nah, sedangkan abstract noun itu apa? Abstract noun itu tidak terlihat, benda yang tidak terlihat dan tidak bisa kita rasakan, ya. Jadi dia itu ada tetapi kita tidak bisa melihat dan merasakannya, tetapi kita tahu dia ada, seperti itu. Nah, contohnya yaitu love atau cinta. Nah, kita tahu cinta itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya secara nyata. Kita tidak bisa merasakannya secara fisik. Kita hanya bisa mengetahuinya, kita bisa merasakannya di dalam perasaan dan di dalam pikiran, seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menyentuhnya secara fisik atau secara nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu ide. Ide ini kan juga hanya ada di dalam pemikiran. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung, kita juga tidak bisa merasakannya secara nyata. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu sadness dan happiness. Nah, kita tahu kita bisa merasakannya, tetapi itu di dalam perasaan saja. Kita tidak bisa merasakannya secara fisik. Kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa memegangnya. Karena itu dia termasuk dalam abstract noun, karena dia tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan secara fisik atau nyata. Tetapi kita hanya mengetahuinya dan kita bisa merasakannya di dalam hati, seperti itu ya. Nah, contoh dari concrete noun ini sendiri yaitu yang pertama, I saw a car parked outside the house. I saw a car parked outside the house. Nah, jadi saya melihat sebuah mobil yang terparkir di luar rumah. Saya melihat mobil yang terparkir di luar rumah. Nah, a car di sini merupakan concrete noun. Karena apa? Karena car itu kan bentuknya ada, nyata secara fisik, kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya. Nah, karena itu car merupakan concrete noun. Nah, yang selanjutnya yaitu the flower in the garden smells beautiful. The flower in the garden smells beautiful. Oke, nah the flower di sini merupakan concrete noun. Karena apa? Karena bendanya ada, jelas dan nyata, bisa kita rasakan ya, bisa kita sentuh. Nah, karena itu dia disebut sebagai concrete noun atau benda nyata, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu abstract noun. Nah, abstract noun ini contohnya yaitu the movie left me with a feeling of sadness. The movie left me with a feeling of sadness. Jadi, setelah menonton film itu, dia meninggalkan perasaan sedih, seperti itu ya. Nah, sadness di sini itu kan termasuk ke dalam kata benda, tapi abstrak. Karena apa? Karena seperti yang tadi sudah kita jelaskan bahwa kita tidak bisa melihatnya secara nyata ataupun bentuk fisik, tetapi kita bisa merasakannya di dalam diri. Jadi itu tuh bentuk ungkapan kata benda sebagai ungkapan perasaan yang tidak bisa kita lihat secara nyata, tetapi bisa kita rasakan di dalam diri ini, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu his loyalty is admirable. His loyalty is admirable. Jadi kesetiaannya itu sangat mengagumkan, seperti itu ya. His loyalty is admirable. Nah, loyalty ini kan juga kesetiaan. Kesetiaan ini kita tidak bisa melihat bentuk fisiknya, tetapi dia ada, dia memang ada, seperti itu kan. Kesetiaan itu memang ada, kita mungkin bisa merasakannya tetapi tidak dalam bentuk fisik, tetapi dari mungkin perasaan atau perbuatan seseorang yang hanya meninggalkan kesan
setia dan kesan tidak dikhianati, seperti itu ya. Nah, jadi loyalty di sini termasuk ke dalam abstract noun karena kita tidak bisa melihat bentuk fisiknya, tetapi kita bisa merasakannya. Kita bisa merasakan kesetiaan orang itu sampai akhirnya dikagumi oleh orang lain. His loyalty is admirable. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh soal. Coba kita lihat contoh soal di bawah ini ya. So, let's try to answer. Find concrete and abstract noun below. Nah, jadi kita akan menentukan yang mana sih yang termasuk ke dalam konkret dan yang mana yang termasuk ke dalam abstract noun. Nah, kita lihat soalnya satu persatu ya. Dari soal yang pertama yaitu her kindness made everyone feel special. Her kindness made everyone feel special. Nah, jadi dalam kalimat ini terdapat noun apa nih? Konkret atau abstrak? Kita lihat. Nah, ternyata ini termasuk dalam abstrak noun ya, karena kindness itu termasuk ke dalam abstrak noun. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa konkret noun itu benda yang bisa dilihat dan dirasakan secara nyata, sedangkan kindness atau kebaikan itu kan hanya bisa kita rasakan di dalam diri kita ya, tidak bisa kita lihat bentuk atau wujud fisik nyatanya. Nah, karena itu kindness ini termasuk dalam abstract noun. Jadi soal pertama ini termasuk ke dalam kalimat termasuk ke dalam abstrak noun ya. Her kindness made everyone feel special. Nah, jadi abstrak noun yang pertama sudah kita temukan. Nah, dari soal yang kedua itu termasuk kalimat apa sih? She ate an apple while sitting on the beach. She ate an apple while sitting on the beach. Nah, kita lihat ternyata ini termasuk dalam. Nah, betul, ke dalam konkret noun. Karena apa? Karena kata di sini terdapat kata apple dan beach. Nah, ternyata terdapat dua kata terdapat dua kata benda, yaitu apple and beach. Dimana keduanya ini termasuk ke dalam konkret noun. Karena apa? Karena terdapat bendanya ada, bukti fisiknya ada, dan kita bisa merasakannya secara nyata. Apple itu kan benda, kita bisa memegangnya, kita bisa menggenggamnya, kita bisa merasakannya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu beach atau pantai. Ini kan kita bisa melihat bentuk aslinya, bentuk nyatanya, kita bisa merasakannya. Jadi dari dua kata ini terdapat bentuk fisiknya secara nyata. Jadi mereka berdua termasuk ke dalam apa tadi? Termasuk ke dalam concrete nouns ya, sudah benar. Nah, yang selanjutnya yaitu freedom. Yang ketiga yaitu freedom is essential for happiness. Freedom is essential for happiness. Kebebasan itu diperlukan untuk kebahagiaan. Nah, kita lihat nih dari kalimat ini, dia termasuk ke dalam konkret atau abstrak noun. Kita lihat. Nah, yang pertama yaitu freedom dan juga happiness. Sudah jelas ya, dari kata freedom dan happiness ini saja kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud adalah abstrak noun. Karena apa? Karena kita mulai dari freedom atau kebebasan ini merupakan kata benda, tetapi kita tidak bisa menyentuhnya secara fisik, secara nyata, karena freedom, kebebasan, itu hanya perasaan yang bisa kita rasakan, perasaan yang ingin disalurkan, yaitu kebebasan, tetapi kita tidak bisa melihatnya dan merasakannya secara fisik. Begitupun dengan happiness atau kebahagiaan. Nah, itu termasuk ke dalam abstrak noun ya, sudah jelas. Happiness, sadness itu termasuk ke dalam abstrak noun. Karena apa? Karena itu hanya perasaan atau feeling yang bisa kita rasakan di dalam diri kita, tetapi kita tidak bisa menyentuhnya secara fisik, kita tidak bisa melihat bentuk nyatanya, seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu the children play with their toys in the park. Yang keempat yaitu the children play with their toys in the park. Nah, kita lihat ini termasuk ke dalam apa sih? Oh, ternyata benar. Ini termasuk dalam concrete noun. Karena apa? Karena children di sini dan toys di sini terdapat
wujud aslinya ya, terdapat wujud nyatanya, wujud fisiknya. Karena itu mereka termasuk dalam concrete noun, karena kita bisa melihat dan ada bukti nyatanya secara langsung, kita bisa merasakannya. Jadi itu terdapat bentuk atau bukti nyatanya, yaitu children dan toys. Kita bisa memegangnya, kita bisa merasakannya. Karena itu kedua kata ini termasuk ke dalam concrete noun, seperti itu ya. Nah, sudah. Oke guys, jadi untuk kelas kali ini segitu aja dulu, karena kita di kelas selanjutnya kita akan mulai membahas masing-masing jenis-jenis dari noun, karena jenis-jenis dari noun ini masih banyak sekali ya. Jadi segitu dulu aja untuk kelas kali ini. See you on the next class guys. Oke guys, jadi kalian sekarang udah paham kan apa sih itu noun, macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan bagian-bagiannya. Kalau udah, jangan lupa praktis dan jangan lupa dipelajari lagi. See you on the next class and hope it helps. Bye-bye.